teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama Mbaknya Duma di sini. Setelah minggu lalu kita bahas mengenai 5 mitos teratas mengenai raw food atau raw feeding yang terjadi banyak banget di sekitar kita nih. Kayaknya kurang afdol kalau kita nggak bahas mengenai faktanya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai 5 fakta teratas yang banyak banget terjadi di sekitar kita. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ya ke fakta nomor 1. Daging mentah banyak mengandung bakteri. Ini saya tidak akan memungkiri karena ini memang benar apa adanya. Ini adalah fakta ya teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah takut. Ada beberapa cara untuk memanage bakteri itu agar bakteri itu bisa menjadi dorman. Atau bahkan ketika bakteri itu tidak dorman pun, ketika dikonsumsi oleh kucing dan anjing kita, bakteri-bakteri tersebut akan dimatikan di dalam lambung mereka yang jauh lebih asam daripada lambung manusia. Jadi memang kucing, anjing itu memang sudah didesain sama Tuhan yang Maha Kuasa untuk bisa resilient terhadap bakteri-bakteri. Jadi memang aslinya tuh mereka nggak perlu untuk steril-steril banget. Let's say kalau misalnya kita kasih ayam di atas tanah pun, meskipun kita lihat itu kotor, tapi bakteri-bakteri itu akan hancur dengan secara alami di dalam lambung mereka, karena itu tadi lambung mereka aslinya bersifat lebih asam. Lanjut ke fakta nomor 2. Raw feeding tidak untuk semua orang. Nah, kalau teman-teman ini orangnya pemalas, malas bersih-bersih, malas bersihin litter box, malas ngepel-ngepel, malas cuci bowlnya kucing, males cuci tangan, dan males-males yang lainnya, sepertinya raw feeding ini memang bukan untuk teman-teman ya, karena ketika kita raw feeding kita dituntut untuk menjadi jauh lebih bersih, jauh lebih apik, dan jauh lebih mau untuk mengupgrade diri kita akan ilmu-ilmu terbaru. Jadi kalau emang teman-teman males baca nih atau malas belajar, I would say that raw feeding is not for you gitu. Tapi kalau teman-teman orang yang sangat ingin tahu mengenai segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang kayaknya nih begini, kayaknya nih begitu, dan teman-teman itu termasuk orang yang apik, orang yang cinta kebersihan, kayaknya teman-teman cocok deh raw feeding. Lanjut ya ke fakta nomor 3. Fakta yang paling banyak ditakuti atau mungkin paling banyak teman-teman dengar dari teman-teman dokter hewan. Atau mungkin kalau teman-teman ke dokter hewan dan ternyata dokter hewannya itu sangat concern sekali mengenai gizi, mereka akan bilang seperti ini: nggak usah deh kasih makan raw food karena itu tuh nutrisinya tidak seimbang. Nah, ini fakta. Jadi tolong fakta ini jangan dikesampingkan, karena bisa jadi ketika teman-teman memberikan satu jenis makanan setiap hari secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama, tentunya ketidakseimbangan nutrisi akan terjadi. Biar nggak timpang nutrisinya gimana nih? Biar nggak kosong nutrisinya gimana? Tentunya teman-teman bisa melakukan rotasi menu dan variasi menu. Tapi apakah dengan variasi dan rotasi menu saja cukup? Sebenarnya kalau teman-teman mau cara yang lebih jelimet, nutrisinya itu bisa dihitung. Sekarang udah banyak banget ya berbagai macam course untuk ngajarin teman-teman gimana caranya bikin menu yang seimbang di rumah, mau itu menu yang cook, dimasak, ataupun raw food ya, dengan tambahan berbagai suplemen dan lain-lain. Udah banyak banget course seperti itu. Tapi kalau teman-teman
agak malas juga atau mungkin tidak ada waktu untuk mempelajari itu semua, sekarang juga sudah banyak brand-brand raw food komersial yang menawarkan menu-menu seimbang sesuai standar NRC, sesuai standar AFCO, sesuai standar VDIAF, itu udah banyak. Di Indonesia juga sudah mulai ada beberapa. Kalau teman-teman butuh rekomendasi, silahkan DM saya di IG, nanti saya kasih tahu rekomendasinya. Ya, jangan sungkan DM saya. Kita masuk ke fakta yang keempat, yaitu adalah raw feeding itu masih lack of sources, dalam artian penelitian mengenai raw feeding ini masih belum banyak. Betul, ini benar banget. Karena mungkin ya, logikanya sih kayaknya mungkin saya bisa jadi salah ya teman-teman. Tapi penelitian mengenai raw feeding ini memang tidak banyak yang mensponsori. Kenapa? Ya karena nggak menguntungkan selain untuk user gitu loh. Mungkin ada beberapa brand yang biasanya mensponsori penelitian-penelitian semacam ini, penelitian mengenai gizi dan makanan kucing atau anjing gitu ya, tapi tidak untuk fresh food atau raw food gitu, karena ya nggak ada untungnya buat mereka. Kayak makanan pabrik kemasan gitu, nggak mungkin kan mereka sponsorin penelitian mengenai fresh food buat kucing gitu kan, nggak mungkin banget, karena tentunya itu akan ngejatuhin mereka. Tapi meskipun sedikit, bukan berarti nggak ada sama sekali penelitian atau jurnal-jurnal ilmiah yang membahas atau melakukan penelitian mengenai pemberian fresh food untuk anjing ataupun kucing. Bahkan penelitiannya sendiri sebenarnya udah ada dari sekitar 20 tahun yang lalu atau lebih. Kalau teman-teman mau referensi atau teman-teman butuh untuk baca-baca sebelum tidur nih jurnalnya, silahkan teman-teman boleh DM saya lagi di Instagram, oke? Nggak usah sungkan deh DM saya ya. Yang terakhir nih, ini juga banyak disebutin sama dokter-dokter hewan dan beberapa teman-teman pecinta kucing. Yang terakhir, fakta nomor 5 adalah raw food banyak menimbulkan alergi. Yes, betul. Emang udah nggak jadi rahasia lagi ya kalau sebenarnya kucing itu sama kayak kita. Mungkin ada kucing yang alergi dengan beberapa bahan, ada kucing yang alergi dengan beberapa makanan. Kenapa reaksi itu muncul ketika kita ngasih raw food? Itu sebenarnya karena dia nggak pernah kenal raw food sebelumnya. Let's say dia alergi sama ikan salmon misalnya, dia alergi sama ikan salmon, tapi kok sebelumnya ketika dikasih biskuit rasa ikan salmon dia nggak ada reaksi alergi apapun. Kenapa ketika raw food, fresh food, dia kok alergi? Mungkin akan ada pertanyaan seperti itu. Ya tentu karena sebelumnya yang dia makan adalah biskuit rasa salmon. Jadi bukan real salmon yang dia makan gitu. Jadi mungkin ya molekul-molekul kimianya berbeda dan penerimaan di badannya berbeda. Sehingga ketika dia dapat salmon asli nih, badannya tuh ngerasa apa nih? Ini sesuatu yang asing gitu. Saya nggak pernah menerima makanan ini sebelumnya. Jadi ketika si salmon asli masuk ke dalam tubuhnya mendetek itu sebagai ancaman, sehingga muncullah reaksi-reaksi alergi yang bisa luas banget ya reaksinya. Mungkin gatal, mungkin muntah, mungkin diare dan lain sebagainya. Jadi memang untuk pengenalan menu baru, pengenalan makanan baru untuk kucing kita, terutama ketika jenis pakannya berganti, yang misalnya dari dry food atau dari wet food tiba-tiba ganti ke real food, kita akan mulai dengan small amount. Begitu juga ketika kita sudah merasa kucing kita udah oke banget dengan raw food dan kita mau ngenalin nih ada sesuatu yang baru, misalnya venison atau apa ya yang jarang, kerbau gitu ya, misalnya kita mau ngenalin kerbau. Selama ini dia sudah oke dengan ayam dan sapi, tapi
untuk kerbau ini sesuatu yang baru. Kita nggak bisa langsung switch menunya 100% kerbau gitu, nggak bisa. Kita harus mulai dengan small amount. Lalu kita observasi, kita lihat nih, kira-kira dalam 1 kali 24 jam pertama ada reaksi apa nih. Kalau tidak ada reaksi, mungkin di hari kedua atau hari ketiga kita boleh tambah amount-nya gitu, sampai amount yang diinginkan, tapi bertahap. Itulah kira-kira 5 fakta yang banyak beredar di sekitar kita. Kejawab ya semuanya? Gimana nih? Kira-kira minggu depan teman-teman mau saya bahas apa? Komen di bawah ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.